Oke. Dan kalau ototnya kaku ataupun tegang, kita harus relaksasi. Contohnya adalah lehernya kita tarik. Oke. Ya, sendiri. Pegang seperti ini, Minis. Ya, tarik aja ke atas. Oke. Wah, sakit. Ya, nah ini Miss harus belajar sih. Ini pegang seperti ini, kita tarik ke atas. Atau pegang tembok ataupun di ujung tempat tidur, kita coba untuk panjangkan badan. Nah, relaksasinya seperti ya betul. Tapi bagian kepala juga kita posisikan lurus dan juga kita angkat ya. Itu hal-hal simple yang bisa di rumah dilakukan ya sebelum kita datang dan juga berkunjung ke dokter. Dan juga stres akan menyebabkan hal seperti ini ya Miss. Karena kekakuan otot itu akan muncul di saat kita stres. Oke, jadi memang kalau bisa jangan sampai stres ya dok ya? Ya, kita nggak mungkin nggak stres, Miss. Apalagi kalau nggak punya uang, dok. Belum gajian lebih stres lagi, dok. betul. Makanya dari sinilah Your Pay hadir, di mana mereka memberikan, karena kita gajian itu cuma sekali, dok. Tapi keluarga kita yang ada di Indonesia itu mintanya 1 bulan 3-4 kali. Nah, kenapa saya bilang saya suka Your Pay ini, karena mereka naruh uang di situ. Jadi kalau saudara kita nih ada yang kitanan, kita bisa kasih uang 200. Ntar si Mbok Nah nikah anak-anaknya bisa kirim uang 200. Jadi uang itu tetap kita yang manage, dok. Kenapa saya setuju dengan Your Pay? Bahkan saya juga promosikan Your Pay kemana-mana. Karena stresnya itu nggak selesai-selesai, dok. Kita gajian sekali, tapi kita dimintai kirim uang itu berkali-kali. Kenapa saya bilang sama Your Pay? Karena saya pemakai Your Pay. Secara pribadi saya pemakai Your Pay. Jadi saya naruh uang di situ, saya kirim ke keluarga saya, ke ponakan atau siapapun, itu terserah saya, karena saya yang manage, saya yang pegang uangnya. Tapi kalau uang itu dikirim sekali ke keluarga, besok masih nanya lagi. Makanya teman-teman jangan stres ya, karena ada Your Pay di sini. Jadi ada pertanyaan lagi, dok. Ini sangat ini sudah makan sayur banyak, dok. Sudah makan sayur banyak, buah-buahan banyak, tapi tetap nggak bisa BAB lancar, dok. Bahkan sampai minum obat. Itu disebabkan oleh apa, dok? Oke. Nah, kalau kondisi seperti ini, kita paling harus evaluasi misi diri kita ya. BAB sulit ini sudah berapa lama yang pertama. Dan kebiasaan kita penting di sini kita lihat. Walaupun kita mungkin serat dari sayurannya sudah tinggi, mungkin keragaman daripada sayurnya kita kurang. Mungkin kita makannya bayam terus, atau kita makannya kangkung terus. Itu pun bisa menjadi sembelit. Jadi itu bukan obatnya. Justru kita harus sayur boleh, tapi harus ragamnya banyak. Contoh kata, betul. Contohnya kita harus makan tomat. Di saat itu juga misalnya kita makan yang selada, kemudian kita makan campuran lainnya seperti yang tinggi serat itu, contohnya seperti kangkung. Nah itu boleh tuh beragam. Dan juga buah-buahan, buah naga, pepaya. Jangan makan makanannya buahnya yang memang tinggi gula, duren, lengkeng, rambutan. Nah itu akan cenderung bikin sembelit. Kemudian aktiflah. Jadi jalan aja 20 sampai dengan 30 menit, jalan cepat, itu akan membantu pergerakan usus kita. Jadi itu akan memudahkan kita untuk BAB setiap harinya. Dan minum banyak air. Kadang kita sudah makan sayuran banyak nih, tapi kita lupa air. Kita cuma minum air ukuran 600 ml. Nah kita harus sehari kebutuhan cairan adalah di atas 2 liter. Jadi 2 sampai dengan 3 liter itu akan membantu kita untuk BAB. Nah, kalau sudah kita mencoba hal-hal itu tapi BAB-nya juga masih belum lancar, kita harus lihat nih setiap BAB bentuknya padat atau tidak, dan juga apakah kecil-kecil. Nah, kalau kecil-kecil seperti kambing, itu kita harus waspada. Benar-benar harus waspada. Karena akan mungkin muncul contoh polip di bagian pencernaan, ataupun bisa ke arah keganasan. Nah itu hal-hal itu yang harus dilihat ya.
Oke. Jadi buat teman-teman lebih berhati-hati lagi dan oke Mbak Nur Saskia, mungkin ada pertanyaan Mbak Nur karena Mbak Nur muncul nih. Ada yang perlu ditanyakan sama dokter? Ya, Miss. Cuman hadir aja. Sudah ditanyakan tadi sama Miss Yuni? Oke, sudah ditanyakan ya. Nah, Ya. ini dok, ada satu lagi pertanyaan. Bagi yang makan sayur mentah seperti paprika, wortel, tomat, itu bagaimana dok? Tapi nggak makan sayuran mateng. Terima kasih. Oke. Tidak makan sayuran matang itu pada dasarnya proses pencuciannya harus betul. Oke. Karena terkait dengan sayuran-sayuran yang mentah, sebagian besar kita justru terkena infeksi bakteri. Baik itu contoh salmonella, kemudian contoh lagi E. coli itu muncul dari sayur-sayur yang memang tidak dicuci bersih. Jadi kalau memang makan sayur mentah tidak dilarang kok. Tapi yaitu coba kita harus bersih. Bersihnya dalam artian gini. Mungkin sekarang udah ada ya di luar negeri juga udah ada sabun yang untuk makanan. Betul. Yang aman untuk makanan. Nah itu harus dipakai. Dan juga misal memang mau yang mentah, misalnya selada dan lain sebagainya, ya udah tetap harus direndam dengan cairan yang tadi dan juga dipastikan bersih gitu. Tapi memang walaupun kita udah rendam sekitar 20 sampai dengan 30% kita masih ada makan makanan yang terkontaminasi. Nah, ya yang penting imun kita harus tinggi. Seperti itu sih. Oke, jadi lebih berhati-hati lagi dengan makanan-makanan mentah ya dok ya, karena lebih betul. Peluangnya lebih banyak ke bakterinya yang akan diserap oleh tubuh. Oke, ini ada lagi pertanyaan dok. Selamat pagi dokter, mau tanya kalau pinggang sakit terasa nggak kuat berdiri, apa penyebabnya? Apa kurang air minum? Terima kasih. Nah, untuk pinggang sakit nih, Miss Yuni, ini mungkin ada keterkaitannya dengan ginjal yang tadi Miss Yuni bilang ya. Oke. Tapi jangan mematokkan langsung seperti itu. Biasanya pinggang nyeri itu sering kali terkait dengan kerjaan kita. Biasanya mungkin kita sering duduk lama, kemudian kita mungkin pekerjaannya mungkin menggunakan fisik, dan juga mungkin kita otot perutnya juga tidak kuat, cenderung gemuk di bagian perutnya. Nah itu akan menyebabkan sakit pinggang. Nah kalau sudah sakit pinggang seperti ini, kembali lagi kita harus selalu cek nih dari luar dulu. Kita harus cek ototnya gimana, kencang atau enggak. Dan nyerinya itu seperti apa? Nyerinya dari dalam atau bagaimana? Dan nyerinya ini juga ada nggak sih keterkaitannya dengan nyeri saat kencing atau kencingnya anyang-anyangan? Kemudian apakah ada sulit BAB juga atau tidak? Atau cenderung lagi diare? Itu hal-hal itu di saat infeksi saluran kemih, di saat diare, di saat mungkin haidnya terlambat, di saat mungkin kondisinya yang posisi duduknya salah atau terlalu lama, itu bisa muncul. Karena nyeri pinggang, kembali lagi ya, bisa terkait dari ototnya, sendi, ginjal, ataupun daerah di bagian bawah, termasuk kewanitaan. Seperti itu sih. Oke, jadi banyak sekali alasannya ya dok ya, karena tubuh kita terkonek banyak sekali organ-organ yang sangat penting. Nah, ini satu lagi dok, keringetan berlebihan dok. Apalagi musim panas ya, apalagi Hong Kong humid dok. Jadi Hong Kong tuh panas tapi apa ya, bikin apa sih namanya, kayak lembek, apa sih namanya, keringet sampai berlebihan. Dan ini mbaknya ini di kepala itu sampai basah kuyup gitu dok. Apakah ada sebab akibat? Iya. Oke. Kalau keringet berlebihan, kita harus lihat juga keringatnya itu apakah cuma di bagian tangan dan telapak tangan dan juga telapak kaki. Itu yang pertama. Oke. Dan juga kita lihat, kalau kita bisa melihat keringat berlebihan itu, kalau di tempat yang ada AC-nya, itu dia keringetan nggak? Nah, kalau di tempat ada AC-nya itu dia tidak keringetan, pada dasarnya wajar, karena respon tubuh untuk keringetannya itu dikarenakan dengan cuaca yang panas. Seperti itu. Tapi kalau memang di tempatnya dingin pun keringetan, nah kita harus waspada nih. Apakah ada kaitannya dengan tiroid atau tidak? Biasanya dengan tiroid itu juga dia bisa muncul keringetan.
Kemudian kita sedang cemas berlebih nggak? Oke. Kalau dengan cemas berlebih itu cenderung juga bisa keringetan tuh, terutama di bagian tangan dan juga telapak kaki. Oke. Dan juga memang ada bawaan dari masing-masing orang, keringatnya memang berlebih, metabolismenya juga tinggi, dan kita harus lihat biasanya orang-orang dengan yang cenderung berkeringatnya itu olahraganya kurang. Oke. Jadi perlu olahraga ya, Ya, Dok. Untuk mengurangi perlu. stres sebenarnya olahraga lebih penting. Nah, Dok, Betul. tapi kan Yes. kita ini pembantu nih, Dok. Pagi sudah gerak, Dok. Semua tangan kita sudah pakai wajan, sotil sama sapu, Dok. Itu apakah termasuk olahraga atau gimana, Dok? Itu aktivitas fisik yang kita tidak sebut olahraga, Miss. Oh, Aktivitas oke. fisik yang kita sebut olahraga adalah pergerakan aktif dalam waktu 50 menit dan sifatnya kontinu. 50 menit ya, Miss, waktu lagi mengerjakan sesuatu. Oke. Berarti aktivitas pagi nih goyang sotil itu bukan termasuk olahraga ya, Dok ya? Bukan, Miss. Jadi belanja bawa berat apa itu juga bukan termasuk olahraga? Bukan. Oke, ini yang sering saya salah paham karena saya merasa sudah bergerak nih, saya rasa sudah olahraga, tapi itu malah bukan ya. Oke, jadi ini yang perlu diluruskan ya, olahraga dan menggerakkan sotil itu dua yang berbeda ya, Mbak ya. Jadi selama ini kita berpikir bahwa padahal saya sudah gerak, tapi kenapa saya masih punya sakit? Nah, ini satu lagi, Dok, kesemutan, Dok, kesemutan yang berlebihan. Itu kalau boleh tahu sebabnya apa nih, Dok? Kalau kesemutan berlebihan? Kesemutannya tangan kiri, tangan kanan, atau dua-duanya? Di tangan, Dok. Di tangan. Sering dua-duanya. Iya. Nah, kita punya tangan, pergelangan tangan itu tempat syaraf kita berjalan ya di sini ya. Jadi kalau kita kecenderungannya adalah posisinya lekuk nih, seperti ini, di bagian pergelangan tangan itu bisa bengkak. Kalau pergelangan tangannya bengkak, ciri khasnya adalah kesemutannya cuma di bagian permukaan telapak tangan sampai dengan jari-jari tangan. Tapi kalau kita punya kesemutan mulai dari sini, nah itu ada kemungkinan kita ada kompresi di bagian sini. Jadi ketekan persyarafannya di bagian tulang tapak. Oke. Nah itu bisa terjadi tuh, Miss. Atau kesemutan juga bisa terkait diabetes. Oke. Itu juga bisa.